Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Cendekia dengan segmen diskusi satu meja. Dan kali ini kita sudah kehadiran salah seorang bintang tamu. Mereka adalah orang-orang kreatif dari Kwansing Bacarito. Sebenarnya ada banyak sekali ya timnya di sebelah sana. Boleh suaranya dulu? Yeay. Dan di sini ada siapa nih yang di depan kamera nih sekarang? Saya mewakili dari teman-teman Kwansing Bacarito. Iya. Namanya siapa? Ari Saputra. Ari Saputra. Panggilannya? Panggilannya Ari aja. Oke, Ari Saputra. Ari sudah berapa lama bergabung dengan Kwansing Bacarito? Bergabung dengan Kwansing Bacarito itu sejak Kwansing Bacarito bertransformasi dari sosial media Instagram menjadi sebuah komunitas sekitar pertengahan 2020. Ketika menjadi komunitas di situ baru diajakin bergabung. Wah, menarik ya. Selain kegiatan-kegiatan yang terlihat di sosial media, ada kegiatan-kegiatan yang offline juga nggak sih yang teman-teman lakukan yang melibatkan masyarakat juga atau anak-anak muda juga? Iya ada. Apa tuh? Jadi pada akhir September 2019. Oke, sebelum pandemi Bacarito, ya berarti ya? Iya benar, sebelum pandemi Kwansing Bacarito sempat ngadain kegiatan perdana yang sifatnya lomba. Gitu. Jadi lomba. Kita pernah ngadain cermat tentang sejarah dan budaya Kuantan Singingi untuk tingkat SMA se-Kabupaten Kuantan Singingi gitu. Nah, itu antusias dari pesertanya ketika itu kayak gimana tuh? Antusiasnya sangat luar biasa. Bahkan kita tuh sangat salut dan bangga gitu melihat anak-anak SMA gitu. Mereka sangat tertarik dan semangat mengikuti kegiatan itu. Bahkan kita juga senang ketika misalnya kita bertanya tentang sejarah dan budaya gitu, mereka bisa jawab gitu. Yeah. Jadi kita udah bisa melihat ternyata mereka juga peduli dengan sejarah budaya, mereka juga mau belajar tentang sejarah dan budaya gitu. Berarti kita cukup tenang ya, karena setelah mungkin teman-teman besok sudah beralih dari Kwansing Bacarito, masih ada generasi yang akan melanjutkan. Iya, siap. Ini kan udah dari 2018 ya, Kwansing Bacarito. Dari 2018 sampai sekarang 2020, semua tim kreatif yang di belakang Kwansing Bacarito tuh udah berapa orang sih sekarang? Yang di dalam Kwansing Bacarito? Iya. Ada, sampai sekarang sudah ada sekitar 23 orang. 23 orang? Iya, dan ini kita dari latar belakang yang berbeda-beda gitu ya. Latar itu belakang pendidikannya dari beda. Hulu sampai hilir semuanya gabung? Nah ada gitu. Ada yang dari bagian mudik ada, bagian hilir ada, yang bagian antau Singingi juga ada gitu. Oke, berarti ada ini ya pertemuan yang reguler gitu, pertemuan atau kalian komunikasinya cukup di media sosial aja? Oh tidak. Jadi kita kadang juga mengagendakan buat rapat gitu. Bahkan ketika awal terbentuknya komunitas, di situ kita langsung ngadain rapat gitu buat saling kenal, sama kita juga nyusun rencana-rencana ke depannya mau ngapain gitu. Bahkan di situ dari kita yang juga latar belakangnya berbeda-beda gitu, dan dari daerah yang berbeda-beda, ketika misalnya mencoba mengeluarkan potensi yang bisa diangkat dari daerahnya masing-masing, ternyata banyak gitu. Misalnya dari Inuman ngomong di sini ada ini, dari Kopa ngomong ada ini, dari Singi ngomong ada ini, dari daerah mudik ngomong juga ada ini gitu. Bahkan itu tuh kita juga sangat tertarik gitu. Bahkan setelah itu kita mencoba nyusun agenda, kita mau ngapain setelah ini, kita mau kemana setelah ini, mau bikin apa setelah ini gitu. Itu kita obrolkan. Kemudian ketika misalnya kita udah ada kegiatan yang sifatnya interaktif gitu, kita sebelumnya juga banyakin buat diskusi langsung juga gitu. Oke, berarti sekarang kalau misalnya ada anak muda yang mau gabung, teman-teman masih boleh buat gabung? Sangat boleh, karena Kwansing Bacarito sifatnya kita juga ingin menjadikan sebagai wadah gitu buat belajar, buat berkolaborasi anak muda yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi ini gitu. Sebenarnya kita tuh pengen tahu juga Ri, orang-orang tim dari Kwansing Bacarito itu sebenarnya seperti apa sih kalian di dalam kayak gitu. Dan ternyata kita juga kaget ya, ternyata Kwansing Bacarito yang akunnya adalah akun yang membahas tentang sejarah kemudian budaya, ternyata isinya anak-anak muda ternyata. Benar. Gitu. Nah, backgroundnya kalian membuat membuat konten tentang sejarah budaya itu seperti apa dulu awalnya? Oh, awal dari adanya Kwansing Bacarito berarti ya? Kalau ditarik cerita dari awal banget, itu emang lebih dari bagaimana supaya kita mengambil peluang dari memanfaatkan sosial media dari kemajuan teknologi yang sangat canggih. Iya. Jadi sebenarnya kan banyak ditawarkan tuh
peluang-peluang yang bisa kita gunakan untuk berbagi informasi, memanfaatkan media sosial menjadi sesuatu yang positif gitu. Nah, dari peluang itu Konsing Bacarito mengambil satu kesempatan di dalamnya. Jadi awalnya melihat dulu nih, kalau misalnya kita menggunakan Instagram, kalau kita lihat di Konsing ini Instagram yang ngepost tentang wisata-wisata udah ada. Kemudian dilihat lagi Instagram yang ngepost tentang berita-berita yang update di Kuantan Singingi juga udah ada. Dilihat lagi Instagram yang merepost foto-foto bujangga di Kuantan Singingi juga udah ada. Akhirnya kita mikir, kira-kira apa lagi ya yang belum ada tapi itu diperlukan. Akhirnya benar, ternyata belum ada Instagram yang fokus dan konsisten buat ngepost tentang sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi ini. Sementara Kuantan Singingi memiliki banyak sekali sejarah dan budaya. Nah, dari situ akhirnya muncullah Instagram Konsing Bacarito. Itu udah ada dari tanggal 10 Desember 2018. Berarti awalnya memang hanya akun Instagram aja sebelum adanya komunitas. Nah, benar. Itu yang pertama kali mendirikan atau membangun akun itu siapa? Yang pertama membangun akun ini ada 2 orang yang jadi inisiator dari Konsing Bacarito. Teman saya, satu namanya Devri, satu lagi namanya Jaswal. Tidak lama setelah itu baru bergabung lagi satu Zikri. Akhirnya yang mengelola Konsing Bacarito ini selama sebagai media sosial itu ada 3 orang admin. Oh gitu. Oke, yang dari awalnya admin, kemudian teman-teman itu meluas menjadi sebuah komunitas. Sebenarnya tujuannya itu sebenarnya apa sih kayak gitu? Kan kalau misalnya kita bikin kreatif konten tentang sejarah, tentang budaya, beberapa orang aja sebenarnya cukup dong buat menjalankan itu. Tapi tujuan teman-teman nih ngumpul terus punya wadah itu sebenarnya apa gitu? Apakah akan membuat partai politik baru? Jadi benar. Benar bikin partai politik. Maksudnya kalau misalnya dikelola oleh 3 orang sebenarnya cukup, bahkan 1 orang juga bisa. Iya, gitu. 1 orang juga tapi bisa gitu. Tiba-tiba diperlukan semacam sebuah wadah yang namanya komunitas. Ini lebih ke tujuan dari Konsing Bacarito sendiri sebenarnya. Yang sebenarnya tujuannya adalah untuk mengedukasi, awalnya sasarannya kepada milenial, cuman diperluas untuk mengedukasi semua masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi supaya lebih peduli dengan sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Mengingat tadi banyaknya sejarah dan budaya yang ada, sampai sekarang bahkan kalau misalnya kita petakan Kuantan Singingi dari utara, selatan, barat, timur, kita lihat tuh banyak banget sejarah dan budaya Kabupaten Kuantan Singingi. Bahkan Konsing Bacarito dari awal berdiri sampai sekarang belum pernah putus buat terus ngepost tentang sejarah dan budaya yang ada gitu. Nah, kemudian kenapa kita tiba-tiba menjadi sebuah komunitas? Ya ini balik lagi karena tadi banyaknya sejarah, dan di komunitas ini bukan orang yang sembarangan orang sebenarnya, tetapi juga orang-orang yang juga sudah dilihat oleh 3 orang yang pertama tadi. Mereka melihatnya yang pertama karena ini adalah sifatnya ingin mengedukasi serta mengingat banyaknya konten-konten yang perlu kita angkat. Kalau misalnya 3 orang mungkin serba terbatas. Satu, terbatas waktu karena mereka juga punya kesibukan lain tentunya. Yang kedua, terbatas jarak misalnya karena Kuantan Singingi ini sangat luas. Yang ketiga mungkin terbatas dari sumber dayanya mungkin gitu. Karena mereka ya tadi banyak kesibukan gitu. Makanya ternyata dari mereka menjalankan akun ini, mereka juga melihat satu persatu orang-orang yang kompeten untuk diajakin bergabung. Akhirnya ada orang yang memiliki kemampuan lebih tentang fotografi, kayaknya ini diperlukan nih untuk dokumen. Akhirnya diajakin. Ada orang yang memiliki kemampuan lebih tentang videografi, kayaknya ini bagus nih biar kita juga bisa buat bikin video-video gitu tentang sejarah budaya. Akhirnya diajakin. Dilihat lagi ada anak muda yang memiliki pengetahuan yang luas tentang budaya pacu jalur misalnya. Nah, kayaknya nih bisa nih diajakin, akhirnya diajakin. Lihat lagi ada anak muda yang kreatif nih, kayaknya bisa diajakin nih biar konten kita tuh lebih menarik gitu. Berarti siapapun boleh ikut asal mereka itu punya visi yang sama teman-teman gitu. Gerakan teman-teman itu kan cukup sangat masif lah gitu ya di Kuansing kayak gitu. Setiap hari pasti selalu ada updatean. Kemudian teman-teman juga sempat bikin film dokumenter. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana support dari stakeholder kita nih, dari bapak-bapak kita yang ada di atas itu terhadap kelestarian budaya ini gimana?
Sebenarnya support ini kita tidak mengharapkan banyak sebenarnya karena kita geraknya atas dasar ketertarikan sendiri dan atas kesadaran sendiri kita sebagai milenial punya peran di sini untuk memajukan dan serta untuk mengangkat sejarah dan budaya gitu. Cuman secara tidak langsung ternyata semua orang banyak mensupport. Oke. Oke, semua orang sangat support apalagi ini juga yang jarang-jarang ada gitu apalagi kita sifatnya juga positif untuk mengangkat sejarah dan budaya. Iya. Jadi kalau dari atasan kita lihat mereka semua sangat support gitu. Ketika misalnya kita coba ajak diskusi, mereka sangat terbuka, mereka mengatakan sangat tertarik dan mereka sangat apresiasi dengan gerakan-gerakan serta postingan yang dibuat oleh Konsing Bacarito dan kita juga bersyukur sih gitu. Makanya kita makin semangat untuk terus berjalan gitu. Oke, menarik ya. Kalau teman-teman itu anak muda semua dan tujuan awalnya juga mengedukasi anak muda tentang Benar. sejarah, tentang Iya. budaya kayak gitu. Tapi kan kita tahu sejarah itu akan menjadi sejarah gitu kan. Iya. Sejarah itu memang sangat perlu kita ketahui. Tapi kan hanya sampai di situ saja. Nah, kalau untuk tujuan teman-teman ke depannya itu seperti apa? Setelah misalnya kalian sudah mengedukasi anak-anak muda terkait sejarah, mereka sudah aware dengan sejarah kita, mereka sudah aware dengan budaya kita. Tujuan selanjutnya itu apa sih gitu? Dari mana teman-teman kalau saya yakin teman-teman ini kan ingin membangun daerah kita itu kan dari sejarah itu Iya, kan benar. gitu. Nah, bagaimana caranya teman-teman membangun daerah kita ini berawal dari sejarahnya gitu. Oke. Mau kemana nih tujuannya gitu. Oke. Jadi benar ya, kalau yang ditarik dari tujuannya kita pengen mengedukasi masyarakat, Iya. tetapi yang paling penting di sini ini adalah kita pengen semua orang mereka lebih peduli dengan sejarah, mereka lebih peduli dengan budaya yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi. Iya. Karena sedih aja kita punya banyak sejarah dan budaya, tapi kita nggak tahu gitu. Iya. Nah makanya di sini kita sifatnya edukasi yang harapannya semua orang bisa lebih peduli dan lebih tahu tentang sejarah dan budaya. Kalau misalnya nanti mereka sudah peduli, mereka sudah sadar dengan sejarah, artinya tujuan besar dari Konsing Bacarito udah sampai ke mereka gitu. Oke. Tetapi kita nggak putus Iya, karena kita pasti sifatnya ada lagi dong setelah itu, terus nggak gitu. mungkin setelah Nah, benar. ini sukses kemudian kalian langsung hilang itu kan nggak mungkin Nggak Pasti mungkin. ada mimpi besar yang teman-teman Iya, benar. cita-citakan ke Iya, depannya. benar. Itu tuh Nah, apa gitu ini- kan nggak ini banyak dia. orang yang tahu dan biasanya itu kan admin dan tim komunitas itu kan biasanya kerja di balik layar nih mumpung Iya. kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi satu meja. Sebenarnya apa tujuan besar teman-teman ke depannya gitu. Tujuan besar ke depannya yang kita pengen dari tim Konsing Bacarito sebenarnya nggak banyak. Nggak banyak, Iya. tapi besar. Yang tadi yang besar itu Iya. kita pengen semua orang itu mereka lebih peduli dan mereka lebih tahu dengan sejarah dan budaya Kuantan Sengingi sendiri gitu. Oke. Kemudian ke depannya kita pengen sebenarnya kalau kita lihat sejarah dan budaya Kuantan Sengingi ini sebenarnya belum akan pernah habis. Jadi PR banget bagi kita tim Konsing Bacarito terus mempelajari, terus menggali sejarah yang ada gitu. Dan kedepannya kita pengen buat semacam museum karena ini yang belum ada di Kabupaten Kuantan Sengingi. Museum ya. Museum sejarah yang di dalamnya nanti kita isi dengan dokumen-dokumen tentang foto-foto lama, tentang tokoh-tokoh sejarah, tentang budaya-budaya yang ada. Kita masukkan ke dalam museum, itu akan menjadi sebuah aset, sebuah fasilitas yang juga akan mengedukasi masyarakat gitu. Oke, membuat museum ya. Apakah museum itu masih akan diminati oleh kita anak muda itu masih akan diminati? Atau hanya sebagai untuk tempat memajang kebudayaan-kebudayaan kita aja? Sebenarnya kita belum, maksudnya kita juga nggak pesimis ya. Kita Iya. nggak pesimis apakah nanti ketika kita bikin museum orang nggak akan tertarik, orang nggak akan mengunjungi gitu. Iya. Tetapi kita optimisnya itu adalah sesuatu yang perlu kita punya. Oke. Kalau misalnya nggak ada museum, orang-orang juga masih bisa kok. Misalnya dengan adanya Instagram Konsing Bacarito, mereka masih terus bisa memantau tentang budaya, tentang updatean sejarah gitu. Tapi lebih concern kita itu lebih melihat sekarang ini emang nggak ada museum di Kabupaten Konsing Bacarito, jadi di Kuantan Sengingi. Jadi kekhawatiran kita ada di sana adalah nanti sejarah ini hanyalah sebatas sejarah doang gitu yang Iya. ya sejarah doang gitu. Terus setelah kita tahu kita lewat gitu. Iya, benar. Tetapi pengennya kita adalah sejarah yang ada semuanya akan kita kumpulkan, semuanya akan kita satukan, itu akan menjadi sebuah aset yang artinya nanti sejarah yang kita punya ini nggak akan pernah hilang gitu. Iya. Bahkan nanti ketika misalnya kita sudah putus nggak ada lagi posting-postingan atau misalnya sejarah semua kita angkat, kita masih punya
semacam draft tentang sejarah dan budaya yang orang-orang bisa kunjungi kapan saja gitu. Ya, saya sepakat sih karena memang terkait kebudayaan dan sejarah itu sekarang sumbernya aja tuh susah gitu ya. Paling enggak kalau misalnya besok, bukan paling enggak, harapannya ketika kita punya museum, jadi besok generasi-generasi ke depan bisa belajarnya dari situ juga. Mereka nggak perlu ribet kayak teman-teman lagi ngumpulin sumbernya dari mana kayak gitu. Benar. Nah sekarang kita ngomongin konten yang paling berkesan selama ini tuh apa nih, selama teman-teman ngetek mungkin ada cerita di balik itu, yang paling berkesan itu apa nih kontennya? Kan banyak tuh ya, ada sejarah, ada budaya, dan sejarah budaya itu kan pasti melibatkan masyarakat. Benar. Gitu. Nah itu yang paling menarik kontennya apa? Tapi sebelum diceritakan konten yang menarik, boleh dikasih tahu dulu kalau misalnya ada yang belum tahu bahwa sekarang Kwansing Bacarito tidak hanya Instagram doang. Oh gitu, ada YouTube juga kan ya? Benar, kalau ada Instagram YouTube. Kita sudah ada sekitar 439 postingan sampai hari ini. Kemudian followersnya ada 23,1 ribu. Oke, kemudian kita juga punya podcast juga di Spotify. Kemudian kita juga punya channel YouTube dan kita juga punya akun di Facebook. Gitu. Semuanya ngebahas soal sejarah budaya. Semuanya sinkron. Cuman paling yang ngebeda itu kontennya di YouTube sifatnya lebih interaktif. Gitu. Kalau yang di podcast kita sifatnya juga lebih bercerita ya seperti ini gitu supaya orang bisa lebih mendengarkan dan bisa lebih banyak tahu. Narasumbernya juga budayawan gitu ya, ahli sejarah gitu ya. Terus balik lagi ke konten ya. Konten yang paling berkesan. Kalau yang paling berkesan paling satu berarti ya. Tapi ternyata yang berkesan itu banyak. Oke. Satu misalnya. Boleh deh 2 gitu, konten yang paling berkesan. Ini berapa yang tersebut aja ya. Karena yang berkesan itu masuk ke dalam kepala sebenarnya. Yang berkesan yang pertama konten tentang waktu itu kita pernah ngeposting foto view Sungai Kuantan yang ada di Kuantan Singingi sama Sungai Kuantan yang ada di Malaysia. Gitu. Kenapa itu berkesan? Kenapa berkesan? Karena kita mendapatkan banyak sekali reaksi positif dari orang-orang. Bahkan ada yang bilang negatif, itu juga energinya positif gitu. Saya ceritakan. Yang bahkan orang-orang banyak nggak sadar, banyak nggak tahu ternyata sungai. Pertama mungkin mereka nggak tahu ternyata ada Kuantan di Malaysia gitu. Yang kedua mereka nggak tahu ternyata yang ngebangun Kuantan di Malaysia adalah orang asli Kuantan Singingi sendiri. Betul. Yaitu Sheikh Hussein Al Indragiri dari Basra. Jadi dia yang bangun Kuantan di sana. Terus ketika kita lihat lagi ternyata Kuantan di sana lebih maju dari Kuantan di sini gitu. Karena mereka juga dijadiin ibu kota kan. Nah, benar, udah menjadi bandar besar di sana gitu. Nah, terus orang kaget dong gitu, ternyata yang di sana yang umurnya lebih muda. Kalau Kuantan di Malaysia itu dibangun sekitar abad ke-19, sementara Kuantan Singingi sudah ada sekitar abad 13 gitu. Tapi ternyata mereka lebih maju gitu. Dan yang kita lihat reaksinya itu orang-orang dari sana itu juga sangat tertarik gitu. Mereka kembali kayak sedikit flashback, ternyata mereka adalah orang dari Kuantan Singingi gitu. Terus mereka juga ada yang bilang, oh iya nih di sini juga ada namanya Basra, ada Inuman, ada lain-lainnya gitu. Itu namanya juga diambil dari Kuantan Singingi. Karena sebenarnya yang mereka di sana ngebangun semuanya adalah orang asli dari Kuantan Singingi gitu. Kemudian ada juga yang bilang, kenapa mereka bisa lebih maju sementara kita tidak gitu. Nah dari sana sebenarnya kita bisa menyimpulkan ternyata kita juga tersadarkan kita sebenarnya bisa lebih maju dari mereka gitu. Nah melihat dari yang kayak gitu tuh kita sadar juga sebenarnya, oh benar sih gitu. Makanya ini PR banget bagi kita supaya kita bisa sama-sama bersatu untuk memajukan daerah kita sendiri gitu. Makanya di sini sebenarnya kayak menarik itu orang-orang bisa lebih aware gitu. Kalau menurut Arif sendiri nih dari perbandingan yang dari satu postingan tadi itu, kenapa sih kita begitu lambat untuk pembangunannya, begitu lambat untuk kemajuannya? Itu faktor utamanya menurut Arif sendiri itu kenapa? Mungkin ada yang kurang. Apa yang kurang? Sinergisasi antara pemerintah dengan masyarakat kayaknya masih kurang. Sementara itu yang paling diperlukan supaya kita bisa sama-sama memajukan daerah kita gitu. Dan ini kayaknya kedepannya kalau kita pengen maju, kita benar-benar harus bersinergi full masyarakat dengan pemerintah. Jangan sampai nanti masyarakat jalan sendiri, pemerintah juga jalan sendiri gitu. Ini nggak akan terwujud gitu. Berarti menurut Aris selama ini kita masih kurang ya sinergitasnya? Iya, masih kurang. Sepertinya ya. Padahal Kwansing nggak kekurangan orang hebat sebenarnya. Bukan, bahkan mereka aja yang ngebangun Kuantan di sana adalah orang Kwansing. Sepakat. Gitu. Kemudian yang kedua, katanya ada banyak buah deh, boleh kita ceritain. Yang kedua, yang menarik itu adalah pacu jalur fantasi.
Oke. Kayaknya nambah followersnya banyaknya dari itu ya. Itu yang menariknya. Yang sebelumnya kita cuma ada followers sekitar 11.000 ya waktu Iya. itu. Dalam waktu 1 minggu selama menjalankan kegiatan Pacu Jalur Fantasi tiba-tiba naik tuh menjadi 23.000 gitu. Ya buat teman-teman yang mau bikin akun Instagram boleh ditiru caranya, strateginya terus. Iya. Nah, terus menariknya juga di situ karena ya kondisinya juga gini kan. Masa pandemi ini. Jadi kalau misalnya kita lihat masalah umum yang sama-sama dirasakan banyak orang, yang sebelumnya bekerja di kantor sekarang kerja nggak di kantor. Yang sebelumnya kita sekolah di kampus, sekolah di gedung sekolah offline, sekarang harus online gitu. Oke. Terus yang selama ini kita bisa berkegiatan bebas di luar gitu tanpa harus pakai masker dan lain semacamnya itu sekarang semuanya serba dibatasi. Iya, betul. Ternyata itu hal yang wajar yang semua Iya. orang rasakan gitu. Iya. Tetapi ada yang nggak dirasakan orang lain, tetapi orang Kota Singgingi merasakannya. Yaitu gitu. yang selama ini selalu ada pesta besar Pacu Jalur, Iya, tahun setiap ini tahun. ditiadakan gitu. Iya, betul. Nah, akhirnya dari Kansing Bacarito berinisiatif nih, ya sekedar buat hiburan bagi masyarakat aja, lepas-lepas rindu buat Pacu Jalur. Ya ternyata itu juga mendapatkan antusias yang luar biasa dari masyarakat Kabupaten Kota Singgingi gitu. Itu menarik sih sebenarnya. Iya. Itu yang kedua. Itu juga menarik ya, walaupun yang menang sebenarnya yang tergantung banyak akun Instagramnya dari Iya, desa mana iya. gitu ya. Tapi mereka kayak berlomba-lomba gitu nyari ya like terbanyak gitu yang dari yang ngevote gitu. Tapi ya itu dalam rangka juga mengobati rindu sama Pacu Jalur sih. Oke. Ini kan teman-teman tadi udah juga Ari juga udah cerita tentang postingan yang paling berkesan. Sebenarnya kita sangat kagum ya sama konten dari Kansing Bacarito. Teman-teman itu benar-benar detail untuk menggambarkan bagaimana sejarah di suatu daerah. Nah, selama ini ada kesulitan nggak sih untuk mencari referensi? Nah, jadi yang masalah konten yang kita emang fokusnya di sejarah dan budaya, kalau misalnya kita cari literatur ternyata nggak banyak. Oke. Ternyata nggak banyak literatur, paling yang banyak di literatur kita temukan di internet yang orang angkat itu paling kayak Pacu Jalur. Iya. Ya, yang sudah diceritakan sejarahnya. Atau misalnya kayak kerajaan Kandis, kerajaan Petualang, dan itu juga literaturnya masih berantakan gitu kan. Iya. Nah, jadi PR banget bagi kita mencari informasi itu, kita harus terjun langsung ke daerahnya, mencari orang yang bisa menceritakannya. Jadi kita mencari referensi, mencari wawancara, sebagian besar kita emang langsung wawancara ke orang yang bersangkutan gitu. Oke, berarti referensinya itu minim ya. Terus gimana teman-teman dari Kansing Bacarito menjamin bahwa informasi-informasi yang teman-teman berikan di akun Instagram itu adalah informasi yang tepat gitu. Karena memang kalau misalnya kita cerita tentang sejarah nih, sejarah itu kan diceritakan oleh pemenang gitu. Mereka akan mengklaim sejarah mereka masing-masing. Nah, bagaimana teman-teman meyakinkan kita nih sebagai netizen gitu, kalau info yang kalian berikan itu benar, info yang kalian berikan itu dulu memang terjadi kayak gitu. Gimana teman-teman bisa meyakinkan kita gitu? Sebenarnya ini juga sering kita hadapi sih ketika kita misalnya posting sesuatu tiba-tiba nanya referensinya dari mana Min? Sumbernya dari mana Min? Iya, Gitu. karena banyak orang yang nggak terima juga kayaknya kalau sejarahnya Nggak, dibilang maksudnya kayak bukan gini nggak gitu. terima, tetapi lebih ke memastikan benar nggak sih. Oh gitu. iya. Jadi kalau misalnya kita ngambil referensinya dari sumber yang ada, kita cantumkan sumber misalnya dari jurnal, misalnya dari jurnal ini, atau misalnya kita ngambil foto, sumber fotonya dari ini gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada referensi di sana, artinya kita emang nggak referensi yang ada dan valid, bukan referensi yang udah ada sebelumnya, tetapi emang kita inisiatifnya nyari ke orang yang tahu gitu. Bagaimana cara meyakinkan orang-orang? Ya kita juga wawancara ke orang-orang yang juga sudah kita yakin gitu, dia adalah orang yang tahu. Misalnya kalau misalnya kita bercerita tentang sejarah pada masa lampau, kita bisa mencari orang-orang yang mereka sendiri sebagai saksi sejarah gitu, dan mereka bisa menceritakannya. Bahkan ketika misalnya langkah kita itu, misalnya kita mengambil sejarah yang ada di Inuman, kita coba hubungi teman di sana, kira-kira kalau misalnya kita mau tahu informasi tentang ini, siapa ya yang bisa memberitahu? Akhirnya mereka mencoba juga melihat ternyata masih ada tuh, kayaknya Datuk itu dia bisa tuh, dia tahu tuh gitu. Jadi kita juga udah merasa bahwa kita mencari informasi kepada orang yang tepat juga sebenarnya. Berarti belajarnya dari saksi hidupnya berarti? Nah benar. Karena langsung dari saksi hidup ya? Benar. Karena kita gini, sebenarnya kita dari tim Kansing Bacarito juga bukan orang yang pakar terhadap sejarah. Kita sifatnya juga belajar juga, makanya
kita cari apa yang pengen kita angkat, terus akhirnya kita langsung belajar dari orang yang tepat gitu. Jadi kita memastikan kalau misalnya kita mencari sebuah sejarah yang kita masih ragu ini benar atau enggak, kita nggak berani posting gitu. Tetapi kalau misalnya kita udah yakin, kita udah bercerita sama narasumber ini yang dia menceritakan semuanya, terus kita juga nggak satu narasumber, kita bisa 2-3 gitu. Kalau misalnya ada simpang siur tuh, kita coba memastikan lagi gitu. Kalau misalnya udah sama-sama mereka menceritakan hal yang sama dengan bahasa yang sama gitu, maksudnya dengan informasi yang sama, berarti ini udah kita anggap valid gitu, akhirnya kita posting. Tapi kalau misalnya kita ragu, kita nggak posting. Oke, berarti validasinya teman-teman cukup bertanggung jawab ya? Iya benar. Kenapa teman-teman tidak membuat buku? Nah baik. Menulis buku, baik. Itu kan lebih otentik kan, karyanya, kemudian semua orang bisa membaca ya, walaupun semua orang juga ini ya. Tapi kenapa tidak membuat menulis buku? Apakah sudah ada rencananya? Jadi benar, kita bahkan sadar juga dari tim Konsing Bacarito kurangnya buku-buku yang membahas tentang sejarah. Sebelumnya juga belum pernah ada gitu. Jadi dari kita sendiri bahkan juga kepikiran kita pengen ngebukukan semua tentang sejarah dan budaya. Misalnya kita pengen ngebukukan sejarah itu per regionalnya, misalnya dari kecamatan ini, atau misalnya berdasarkan dari jenisnya, misalnya tentang sejarah tentang tokoh-tokoh sejarah gitu kita bukukan gitu. Sebenarnya kita juga punya rencana gitu sih, karena kita juga merasa itu juga perlu gitu. Jadi nanti ketika misalnya kita udah punya buku itu akan menjadi bacaan utama gitu bagi orang-orang, supaya orang-orang juga lebih paham sejarah gitu. Tapi untuk buku itu tentu juga melalui proses yang panjang juga sebenarnya. Gitu. Kapan rencananya mau mulai? Sekarang sebenarnya kita juga dalam proses memulai. Jadi sebenarnya semua sejarah itu tuh kita kumpulkan gitu. Nanti akan menjadi sebuah draft besar yang di dalamnya akan kita jadikan sebuah buku yang isinya adalah tentang sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Kota Singgi gitu. Oke. Sekarang nih kita kan punya budaya yang sangat besar gitu kan. Dan setiap tahun itu ada satu budaya yang kita tuh sangat besar, Pacu Jalur. Sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Iya, sahabat tahun lalu. Iya, menurut Ari nih pegelaran Pacu Jalur hari ini itu nilainya seperti apa sih gitu? Hari ini? 2 tahun yang lalu kita mengadakan di tahun 2019. Bagaimana nilainya menurut Ari dari segi sejarahnya kayak gitu, kemudian dari segi ekonominya, itu bagaimana? Baik. Iya. Kalau misalnya berarti sekarang kita berbicara tentang budaya Pacu Jalur yang merupakan ikon dari Kabupaten Kuantan Sengingi. Iya, betul. Benar. Jadi kalau misalnya dari sejarah, berarti saya ceritakan sejarahnya berarti. Melihat pegelaran Pacu Jalur yang belakangan ini diadakan kayak gitu. Tapi kita tarik ke belakang dulu boleh. Bahwa sebenarnya Pacu Jalur ini sebelumnya bukanlah sebagai sebuah festival yang dilombakan, tetapi betul. Pacu Jalur ini awalnya sebagai sarana transportasi. Iya, betul. Ya kan, kemudian baru dijadikan sebagai yang dipacukan dalam rangka Hari Besar Islam. Waktu itu juga pernah dalam rangka Hari Ulang Tahun Ratu Helmina gitu. Bahkan sampai sekarang menjadi Festival Budaya Pesta Rakyat Kabupaten Kuantan Sengingi yang sangat besar lah gitu. Bahkan saya pernah ngomong sama teman-teman saya, kalau misalnya kalian lihat Piala Dunia rame, kalian pasti nggak percaya, Pacu Jalur jauh lebih rame dari Piala Dunia. Iya, betul. Terus kalau misalnya ditanya sekarang seperti apa, kita juga sempat cerita dan kita juga sempat bahas bersama tim. Sekarang ini kita juga punya kekhawatiran. Apa itu? Tentang Pacu Jalur. Yang pertama, cara orang-orang memaknai Pacu Jalur itu sendiri. Betul. Iya, orang-orang sekarang lebih memaknai Pacu Jalur itu sebagai sebuah festival yang menuntut kita harus juara gitu. Iya, sementara Pacu Jalur itu lebih kita maknai banyak nilai-nilai ada di dalamnya. Makanya kalau kita nggak heran kalau misalnya orang memaknai Pacu Jalur sebagai sebuah festival yang harus dilombakan, yang harus juara satu, kalau jalurnya nggak menang diganti. Akhirnya ya diimbasnya jadi korban adalah hutan kita. Makanya sekarang kita lihat nih sudah susah cari jalur, tapi orang masih aja ganti kayu jalur gitu. Makanya agak sedih aja sebenarnya. Kemudian juga orang-orang kalau misalnya dari segi ekonomi segi ekonomi kayaknya menurut pribadi juga masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi kurang bisa
memaksimalkan peluang Iya. yang sebenarnya bisa kita maksimalkan di pacu jalur ini. Iya. Kita lihat yang dagangan itu lebih banyak dari mana? Iya, Dari betul, Sumbar, saya kan? sepakat. Bener kan? Iya. Nah, kemudian kita ini ya udah kita ini sebagai konsumen gitu, Iya. jatuhnya kita nabung buat pacu jalur terus habis setelah pacu jalur gitu. Padahal kalau misalnya kita pinter buat ngelola membaca peluang gitu, kita bisa kaya setelah pacu jalur gitu karena banyak orang yang datang gitu. Iya, tapi Misalnya justru nih, kita jadi konsumen. Nah, iya, misalnya nih kayak misalnya kita bikin souvenir, bikin makanan khas itu yang semacamnya lah. Nah, itu kayaknya lebih potensi gitu buat meningkatkan ekonomi masyarakat gitu. Oke, dari kebudayaan ini bisa nggak sih sebenarnya kita kemas untuk memajukan perekonomian daerah? Sangat bisa. Dari segi apa? Coba kalau Apakah bayangan kita teman-teman. masih berbicara pacu jalur? Tidak, Kebudayaan. kebudayaan secara umum. Sangat berpotensi buat mengembangkan perekonomian daerah jika kita bisa memanfaatkan peluang ini gitu. Misalnya dari segi apa yang tadi saya juga sudah bilang, misalnya kalau misalnya kita pergi ke Sumbar atau misalnya kita pergi ke Yogyakarta atau ke Bandung, kita lihat tuh di jalan itu tuh ada orang yang jual kayak tugu-tugu gitu, ke daerahnya gitu, ada orang yang jual makanan khas-khasnya gitu. Tapi kalau misalnya kita ke Kuantan Singgingi, kita keliling ini Teluk Kuantan, belok susah lagi nyari kesana, makanannya. kesana, kayaknya nggak ada gitu. Iya. Makanya kalau misalnya kita mau, ya itu sangat potensi gitu. Apalagi ini belum ada gitu. Minimal misalnya dari BUMDes gitu bikin yang kayak gitu, itu kayaknya udah potensi banget gitu sih. Itu contoh sederhana. Iya, kita sepakat ya. Oke, Ari, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol sama kita di sini diskusi satu meja. Sama-sama. Ari sekarang masih kuliah ya? Iya, masih. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di Bandung, di Institut Teknologi Bandung. Di Institut Teknologi Bandung. Iya. Mayoritas teman-teman dari Kwansing Bacarito ini memang lagi merantau atau memang stay di Talu? Berbeda-beda. Ada yang emang yang mereka juga sebagai seorang perantau, ada yang dari Jogja, ada yang dari Bandung, ada juga yang stay di Talu gitu. Bahkan banyak juga ada yang dari Kopa, dari Inuman, dari Betai gitu, banyak. Berarti Tapi, komunitasnya udah komunitas itu adalah emang pemuda-pemuda dari Kabupaten Kuantan Singgingi yang memiliki tertarikan yang tinggi terhadap sejarah dan budaya. Iya, Ari jurusannya apa kuliahnya? Oceanografi. Itu berarti nggak akan pulang ya besok ya atau gimana? Ya tergantung sih, kalau misalnya kayaknya harus pulang lah. Kayaknya harus pulang siapa lagi ya. yang akan ngebangun daerah kita kalau bukan kita. Iya, sepakat. Karena selanjutnya memang kita yang akan membangun daerah kita. Nah, mungkin sebelum kita tutup podcastnya, ada yang mau disampaikan lagi terakhir? Mungkin lebih ke harapan dari Kwansing Bacarito untuk semua anak muda dan juga semua masyarakat yang ada di Kabupaten Kuantan Singgingi bahwa harusnya kita sadar Kabupaten Kuantan Singgingi ini memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang banyak banget gitu. Bahkan kalau misalnya kalian lihat, Kwansing Bacarito sampai sekarang ini belum putus untuk mempelajari, untuk mengangkat sejarah dan budaya. Gitu. Jadi harapannya dari kita semua supaya dari kita sebagai masyarakat Kabupaten Kuantan Singgingi, kita patut bangga akan kekayaan ini. Kalau misalnya kita lihat di misalnya Jawa Tengah, mereka bilang bangga ada Candi Borobudur, atau misalnya dari Bandung bangga ada Kerajaan Siliwangi. Bahkan dari kita sendiri juga bisa sombong gitu, bangga. Kuantan Singgingi punya pacu jalur loh. Kuantan Singgingi juga punya kerajaan tertua loh, Kerajaan Kandis gitu. Jadi iya, seperti itulah kita harusnya patut bangga banget gitu sih sama kekayaan yang kita punya gitu. Dan harapannya semoga dengan kehadiran Kwansing Bacarito tetap semangat gitu, tetap untuk mengangkat sejarah dan budaya, dan kita semua bisa lebih sadar dan peduli dengan sejarah dan budaya. Kini Awa Obe. Kini Awa Obe itu kan artinya sekarang kita tahu gitu. Benar. Kan. Berarti nilai filosofis dari tagline itu tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya tagline Kini Awa Obe ini munculnya juga natural gitu gak sih? Oh gitu. Maksudnya dari kita ya natural ya, tiba-tiba ya kita sadar gitu. Dari sejarah dan budaya yang sebelumnya kita tidak tahu, kita angkat, kita pelajari, kita cari narasumbernya, kemudian kita kasih tahu ke orang-orang. Ya dari situ tuh yang sebelumnya kita nggak tahu, sekarang kita jadi tahu gitu. Makanya Kini Awa Obe. Kini Awa Obe. Now we knows. Now we knows. Oke, terima kasih kepada teman-teman Kwansing Bacarito. Terima kasih dan juga. Dan sampai jumpa lagi di podcast Cendekia selanjutnya. Terima kasih. Kori Cendekia, jembatan mimpi anak negeri.
Wansing baca itu. Kini awal-awal.